Di sudut kota Surabaya, Dino berdiri tegap di bawah terik matahari. Seragam parkirnya sudah lusuh dan berbau keringat. Setiap hari, ia menjaga mobil-mobil mewah di depan restoran La Celine, tempat orang-orang kaya datang dan pergi. Tapi tak ada yang tahu bahwa di balik wajah lelahnya, Dino menyimpan satu keberuntungan besar. Ia berhasil menikahi Celine, gadis cantik pemilik restoran, yang kini mewarisi bisnis keluarganya. Dino adalah lelaki sederhana, penghasilannya tak seberapa. Namun, di antara mobil-mobil mengkilap dan suara mesin mewah yang menderu, Dino menyaksikan banyak orang datang dan pergi. Ia melihat bagaimana uang dapat merubah orang, tapi tidak dirinya. Dino tetap jujur, tak pernah mengambil barang yang bukan miliknya meski sering dihina dan diremehkan oleh para pelanggan restoran. "Hei tukang parkir, jangan sampai mobil gua lecet ya. Gaji lo nggak cukup buat ganti rugi." Seorang pria muda dengan jam tangan mahal menepuk-nepuk pipi Dino sambil tertawa mengejek. Dino hanya tersenyum pahit. Celine, yang saat itu baru saja pulang dari kuliah di luar negeri, melihat kejadian itu dari kejauhan. Ada sesuatu dalam diri Dino yang membuatnya tak bisa mengalihkan pandangan. Kesetiaan, kejujuran, dan mata yang tak pernah meminta lebih. Namun, apa alasan Celine, gadis kaya, raya, mau menikahi seorang tukang parkir? Apakah ada rahasia di balik hubungan mereka? Jangan lupa subscribe sebelum lanjut ke cerita utama. Hari itu hujan turun deras. Dino berdiri di depan restoran La Celine, mengenakan jas hujan plastik yang sudah robek di beberapa bagian. Mobil-mobil mewah berjejer rapi, dan ia tetap setia menjaga agar tidak ada yang rusak atau hilang. Di dalam restoran, Celine duduk bersama teman-temannya. Mereka tertawa riang, mengenang masa-masa kuliah di luar negeri. Di antara percakapan mereka, nama Dino tiba-tiba disebut. "Kau serius, Lin? Tukang parkir itu yang kau nikahi? Astaga, kau pasti bercanda." Tawa Monique, sahabat Celine, terdengar nyaring. Celine terdiam. Ia tak ingin membahasnya, tapi Monique terus mendesak. "Kau itu anak orang kaya, Lin. Warisan restoran ini saja sudah miliaran. Apa yang kau lihat dari dia? Apa karena dia tampan? Atau dia punya sesuatu yang kau sembunyikan?" Monique menyipitkan mata, seolah mencari jawaban. Di luar, Dino mendengar semuanya. Hatinya mencelos, tapi ia tetap tersenyum. Baginya, pekerjaan adalah pekerjaan, dan tak ada yang salah menjadi tukang parkir. Namun, keadaan berubah saat seorang pria kaya berjas hitam tiba-tiba turun dari mobilnya. Wajahnya penuh amarah. Ia mendekati Dino dan menarik kerah bajunya. "Mobil gue lecet. Ini pasti gara-gara lo kan?" bentaknya. Dino mencoba menjelaskan. "Maaf pak, saya selalu menjaga mobil-mobil di sini dengan baik. Mungkin ada kesalahpahaman." Pria itu semakin keras menarik kerah baju Dino, membuatnya terhuyung. Orang-orang mulai menonton, termasuk Celine yang berdiri di depan pintu restoran. "Celine, kau lihat kan? Tukang parkir yang kau nikahi ini tidak becus menjaga mobil orang. Apa kau tidak malu, hah?" Monique berteriak, membuat wajah Celine memerah. Celine hanya bisa terdiam. Sementara Dino tetap menundukkan kepala, menahan rasa malu yang membakar dadanya. Namun, di balik hinaan itu, ada satu alasan mengapa Celine tetap memilih Dino. Sesuatu yang tak seorang pun tahu. Restoran La Celine semakin sepi. Celine duduk termenung di meja kasir, menatap laporan keuangan yang menunjukkan angka merah. Utang restoran terus menumpuk sejak ayahnya meninggal, dan pelanggan semakin berkurang. Di luar restoran, Dino tetap berdiri di pos parkirnya. Meski hujan turun, ia tak beranjak sedikit pun. Sorot matanya tak pernah lepas dari pintu restoran, berharap Celine keluar dan tersenyum seperti biasanya. Tapi hari ini berbeda. Malam itu, saat restoran sudah tutup, Dino masuk ke dalam dan melihat Celine duduk sendiri di kursi panjang. Matanya bengkak, jelas ia baru saja menangis. "Celine, kamu kenapa?" Dino bertanya lembut. Celine menghela napas panjang. "Restoran ini akan tutup, Din. Aku tak punya uang untuk bayar utang. Semua habis untuk bayar gaji karyawan, tapi masih kurang. Aku harus menjual restoran ini."
Dino terdiam. Ia tahu betapa Celine mencintai restoran ini. Restoran yang diwariskan ayahnya. Restoran yang menjadi simbol kenangan indah masa kecilnya. Tanpa berpikir panjang, Dino membuka tas kumal miliknya dan mengeluarkan amplop berisi uang. Aku punya sedikit tabungan, Lin. Mungkin tidak banyak, tapi aku ingin membantu. Ini semua uang yang aku kumpulkan selama 3 tahun jadi tukang parkir, kata Dino sambil menyerahkan amplop itu. Celine terperangah. Air matanya jatuh lagi. Din, aku tidak bisa menerima ini. Ini uang hasil kerja kerasmu. Kau butuh untuk hidup. Tidak apa-apa, Lin. Bagiku, kamu lebih penting dari uang itu. Dino tersenyum tulus. Celine terdiam. Ada perasaan aneh yang tumbuh di hatinya. Selama ini, ia tak pernah melihat Dino sebagai lebih dari seorang tukang parkir. Tapi kini, di saat ia terpuruk, Dino hadir seperti malaikat penyelamat. Namun, ada sesuatu yang Celine tidak ketahui. Uang itu bukan hanya tabungan Dino. Ada rahasia di balik uang tersebut. Rahasia yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Beberapa hari kemudian, restoran La Celine semakin sunyi. Para pelanggan setia mulai beralih ke restoran baru yang lebih modern. Celine semakin tertekan. Setiap malam ia terjaga, memikirkan cara untuk menyelamatkan warisan ayahnya. Di luar restoran, Dino tetap bekerja seperti biasa. Namun, ia mulai melihat perubahan pada Celine. Wajahnya semakin pucat, matanya sembab, dan senyumnya semakin jarang terlihat. Malam itu, saat restoran hampir tutup, Dino memberanikan diri masuk ke dalam. Ia membawa amplop lain. Kali ini, isinya lebih banyak. Lin, ini sisa tabunganku. Aku sudah menjual motor bututku. Aku ingin kamu gunakan ini untuk membayar sebagian utang restoran. Dino berkata sambil menyerahkan amplop itu. Celine menatap amplop itu lama. Ada rasa terharu dan rasa bersalah bercampur jadi satu. Dino, aku tidak bisa menerima ini. Suara Celine bergetar. Ini uang hasil kerja kerasmu. Motor itu adalah satu-satunya barang berharga yang kau punya. Kalau aku menerimanya, aku tidak lebih dari seorang peminta-minta. Tapi Lin, aku ingin membantumu. Restoran ini adalah hidupmu. Dino menatap Celine dengan tatapan penuh harap. Celine memalingkan wajahnya, menahan air mata. Aku tidak butuh belas kasihan, Din. Aku hanya butuh waktu untuk menyelesaikan semuanya. Dan mungkin aku akan menjual restoran ini. Itu lebih masuk akal daripada mengambil uangmu. Dino terdiam. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk dadanya. Ia telah mengorbankan segalanya demi Celine, tapi Celine justru menolaknya. Saat Dino keluar dari restoran, ia melihat Monique berdiri di sudut ruangan. Mata Monique menatapnya sinis. Kasihan sekali kau, Din. Berharap pada gadis yang tak pernah menganggapmu lebih dari tukang parkir. Bangunlah dari mimpimu. Celine itu kelasnya jauh di atasmu. Monique mendekatkan wajahnya, berbisik dengan nada meremehkan. Dino hanya terdiam, menahan sakit di dadanya. Tapi di balik tatapannya yang lemah, ada tekad yang semakin menguat. Ia tak akan menyerah. Namun, tanpa Dino ketahui, di balik dinding kaca restoran, Celine diam-diam menyaksikan semuanya. Ada sesuatu dalam hati Celine yang mulai goyah. Hujan turun semakin deras. Dino berdiri di pos parkirnya, menggigil kedinginan. Namun, pikirannya tidak bisa lepas dari kata-kata Monique semalam. Apakah benar Celine tak pernah menganggapnya lebih dari sekadar tukang parkir? Di dalam restoran, selain duduk di kursi kasir, menatap selembar surat penutupan restoran dari bank. Restoran La Celine resmi disita jika tidak mampu membayar utang dalam 2 minggu. Pintu restoran terbuka. Seorang pria dengan setelan jas hitam masuk, wajahnya penuh, senyum sinis. Celine, lama tak jumpa, ujar pria itu. Celine menegakkan tubuhnya. Reza, apa yang kau lakukan di sini? Reza, mantan tunangan Celine, berjalan mendekat. Aku dengar restoranmu akan tutup. Kasihan sekali. Tapi aku bisa membantu, kalau kau mau. Celine mengepalkan tangan. Ia tahu maksud Reza. Pria itu pernah meninggalkannya,
demi wanita lain. Aku tidak butuh bantuanmu, Celine berkata tegas. Reza tertawa kecil. Oh, kau terlalu sombong. Kau pikir tukang parkir itu bisa menyelamatkanmu? Aku dengar dia sudah menjual motornya untukmu. Begitu bodohnya dia. Reza menyeringai. Dino, yang baru saja masuk ke restoran, mendengar semuanya. Ia terdiam di ambang pintu. Reza menatap Dino dari ujung kepala hingga kaki. Oh, si pahlawan tukang parkir datang. Kau mau menyelamatkan restoran ini? Dengan apa? Dengan uang receh yang kau kumpulkan selama bertahun-tahun? Dino menunduk. Di tangannya, ia masih menggenggam amplop berisi sisa tabungannya. Tidak perlu bicara seperti itu, Reza. Celine berkata tegas. Dino sudah melakukan lebih dari yang bisa kau bayangkan. Reza mendekatkan wajahnya ke Celine. Oh, jadi sekarang kau membela tukang parkir ini? Kau tahu apa risikonya? Kalau restoran ini tutup, kau akan hidup di jalanan. Mau sampai kapan kau menggantungkan hidupmu pada orang seperti dia? Dino menatap Celine. Ia berharap Celine akan membelanya. Tapi Celine hanya diam, memandang ke lantai. Reza berbalik dan menepuk pundak Dino. Kau tahu apa yang menyedihkan? Celine itu gadis kaya. Dia tidak akan pernah memilihmu. Kau hanya ilusi. Dan aku bisa menyelamatkan restoran ini dalam sekejap. Reza pergi meninggalkan restoran. Dino terdiam, menahan rasa sakit di dadanya. Di belakangnya Celine tetap membisu. Namun, sesaat setelah Reza pergi, Celine berlari mengejar Dino. Dino, tunggu. Dino berbalik, wajahnya penuh luka. Apa yang kau inginkan, Lin? Aku sudah melakukan segalanya. Aku menjual motor, memberikan semua tabunganku. Tapi tetap saja, aku tidak cukup untukmu. Celine terisak. Din, aku tidak pernah memintamu melakukan semua itu. Aku hanya takut. Takut apa? Takut hidup miskin denganku? Atau takut aku tak bisa membuatmu bahagia? Dino berkata dengan suara bergetar. Celine tak mampu menjawab. Hanya air matanya yang berbicara. Di balik sudut jalan, Reza diam-diam mengawasi mereka. Wajahnya penuh senyum licik. Sementara itu, Dino berjalan pergi, meninggalkan Celine dalam kebingungan. Namun, tanpa Celine ketahui, Reza sedang merencanakan sesuatu yang lebih besar. Sebuah langkah terakhir yang akan mengubah segalanya. Dino duduk di bangku kayu di pinggir jalan, menatap amplop kosong di tangannya. Semua tabungannya telah habis. Motor yang dulu ia gunakan untuk bekerja kini sudah tidak ada. Ia merasa seperti pecundang. Di kejauhan, restoran La Celine tampak gelap. Papan dijual, tergantung di pintu depan. Restoran itu resmi tutup. Di dalam restoran, Celine duduk di kursi kasir, menggenggam surat perjanjian penjualan restoran yang baru saja ditandatanganinya. Reza berhasil membujuknya menjual restoran itu dengan harga rendah. Reza berjanji akan mengembalikan restoran itu jika Celine mau menjadi tunangannya kembali. Namun, malam itu, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Celine berlari keluar restoran dan melihat kerumunan orang berkumpul di depan toko emas di seberang jalan. Seorang pria berjas hitam ditangkap polisi. Tangannya diborgol, wajahnya penuh amarah. Itu Reza. Polisi menemukan bukti bahwa Reza menggunakan uang hasil penipuan untuk membeli restoran La Celine. Restoran itu disita oleh pihak berwenang dan asetnya akan dikembalikan kepada pemilik sebelumnya. Celine tidak percaya. Semua terjadi begitu cepat. Sementara itu, Dino yang mendengar kabar itu segera berlari menuju restoran. Di sana, ia melihat Celine terduduk lemas di depan pintu. Matanya sembab, wajahnya penuh luka. Lin, kau tidak apa-apa? Dino mendekat, menyodorkan jaket lusuhnya untuk menghangatkan Celine. Celine memeluk Dino erat. Din, aku bodoh. Aku mempercayai orang yang salah. Aku hampir kehilangan segalanya. Tapi kau tetap di sini. Kau tidak pernah pergi. Dino terdiam. Ia menahan air matanya agar tidak jatuh. Malam itu,
Selin akhirnya mengakui perasaannya. Din, aku mungkin punya uang, tapi aku tidak pernah punya orang yang benar-benar peduli padaku. Kau satu-satunya yang tetap ada, bahkan saat aku menolakmu. Maafkan aku, kata Selin dengan suara bergetar. Dino tersenyum. Lin, aku tidak pernah mengharapkan apapun darimu. Aku hanya ingin kau bahagia. Itu saja. Selin menunduk, menarik napas panjang. Din, aku ingin kau menjadi bagian dari restoran ini. Bukan hanya sebagai tukang parkir, tapi sebagai pemilik. Aku ingin memberikan sebagian sahamku untukmu. Dino terperangah. Lin, kau serius? Selin mengangguk, matanya berbinar. Kau berhak mendapatkannya. Kau lebih dari sekadar tukang parkir. Kau adalah penyelamatku. Dino tak bisa berkata-kata. Malam itu, di bawah langit Surabaya yang mendung, Selin dan Dino akhirnya bersatu. Mereka tidak hanya mendapatkan cinta, tapi juga kesempatan kedua untuk memulai kembali. Dan restoran La Selin kini menjadi restoran milik mereka berdua. Sebuah hadiah tak terduga yang tidak hanya mengubah hidup Dino, tapi juga mempertemukan dua hati yang selama ini saling mencari.